Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, rezeki adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada makhluknya. Dalam Islam, rezeki tidak hanya terbatas pada harta benda, namun juga mencakup kesehatan, ilmu, ketenangan hati, keluarga yang baik, dan segala bentuk kebaikan lainnya. Setiap manusia telah ditetapkan rezekinya oleh Allah, namun cara kita menjalani hidup dan perilaku sehari-hari bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kelancaran dan keberkahan rezeki tersebut. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk memahami apa saja yang dapat menjadi penghalang datangnya rezeki. Dalam menjalani kehidupan, tanpa disadari, banyak kebiasaan yang dianggap sepele justru berdampak besar terhadap keberkahan dan kelancaran rezeki kita. Beberapa di antaranya bahkan bertentangan dengan ajaran Islam dan menjadi sebab terhalangnya pertolongan Allah. Padahal, Islam telah memberikan petunjuk yang jelas dalam Al-Quran dan hadis mengenai sikap-sikap yang seharusnya dijaga, serta perilaku yang harus dijauhi agar hidup dilimpahi berkah dan rahmat. Melalui pembahasan ini, kita akan mengkaji 8 kebiasaan buruk yang menurut ajaran Islam bisa menjauhkan seseorang dari rezeki. Kajian ini akan dilengkapi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai landasan kuat untuk memperbaiki akhlak dan kebiasaan kita. Harapannya, dengan mengetahui dan menjauhi kebiasaan-kebiasaan ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah dan dimudahkan dalam segala urusan, termasuk dalam urusan rezeki. Berikut ini adalah 8 kebiasaan sehari-hari yang menurut Islam dapat menjauhkan seseorang dari rezeki. 1. Kebanyakan mengeluh. Mengeluh merupakan salah satu bentuk ketidakpuasan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Al-Quran, ini bisa disebut sebagai kufrul nikmah, yaitu mengingkari nikmat Allah. Seringkali manusia mengeluh karena membandingkan diri dengan orang lain yang dianggap lebih beruntung dalam hal dunia, padahal lupa bahwa setiap orang diuji sesuai kadar keimanannya. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka, setiap ujian dan kondisi hidup yang kita alami sesungguhnya telah disesuaikan dengan kekuatan jiwa kita. Mengeluh berlebihan akan menumpulkan rasa syukur dan membuat hati menjadi gelisah, penuh keluhan, serta mudah marah kepada keadaan. Ini akan berpengaruh pada perilaku dan keputusan-keputusan hidup. Orang yang sering mengeluh cenderung sulit melihat peluang, berat untuk bersyukur, dan enggan bekerja keras. Padahal Allah menjanjikan, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Maka, keluhan bukan hanya tidak menyelesaikan masalah, tapi malah menjauhkan kita dari sumber rezeki, syukur dan ridho. Lebih dalam lagi, mengeluh bisa mencerminkan lemahnya tawakal. Tawakal adalah meyakini bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari ketetapan Allah yang terbaik dan rezeki akan datang selama kita ikhtiar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Maka, hentikan kebiasaan mengeluh. Gantilah dengan zikir, doa, dan introspeksi diri,
Karena hati yang tenang dan pasrah kepada Allah adalah magnet kuat datangnya rezeki. 2. Materialistis, cinta dunia berlebihan. Materialisme adalah kondisi di mana seseorang menilai kebahagiaan hidup hanya dari aspek kekayaan materi. Dalam Islam, harta bukanlah musuh, tetapi menjadi berbahaya ketika ia menguasai hati. Cinta dunia yang berlebihan menyebabkan seseorang menjadi tamak, egois, dan gelisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah anak Adam memenuhi satu lembah dari emas kecuali ia ingin 2 lembah." Hadis riwayat Bukhari. Ini menandakan bahwa nafsu terhadap dunia tidak akan pernah terpenuhi, dan cinta yang berlebihan terhadapnya justru membuat rezeki terasa sempit meskipun harta melimpah. Materialisme membuat seseorang lupa akan tujuan hidupnya, yaitu beribadah kepada Allah. Ia rela bekerja siang malam, namun tidak pernah sholat tepat waktu. Ia sibuk memperkaya diri, tetapi pelit dalam bersedekah. Inilah sebab rezekinya tidak berkah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 20, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling bermegah-megahan. Dunia hanya fana dan sifatnya menipu. Maka jika hati kita terikat pada sesuatu yang fana, kita pun akan menjadi hamba dari sesuatu yang rapuh." Kecintaan yang berlebihan terhadap dunia juga membuat seseorang sulit berbagi. Padahal, dalam Islam, salah satu cara melapangkan rezeki adalah dengan memberi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah tidak akan mengurangi harta." Hadis riwayat Muslim. Orang materialistis justru berpikir sebaliknya, bahwa memberi berarti berkurang. Ia lupa bahwa rezeki datang bukan karena harta itu ditimbun, tapi karena harta itu diberkahi. Maka, Islam mengajarkan untuk hidup seimbang, bekerja keras, mencari harta dengan halal, tapi menjadikan Allah dan akhirat sebagai orientasi utama. Inilah kunci hidup yang lapang dan rezeki yang tenang. 3. Makan makanan haram. Rezeki yang halal adalah fondasi keberkahan dalam hidup. Sebaliknya, memakan yang haram atau dari hasil yang haram tidak hanya menghalangi keberkahan, tetapi juga menyebabkan doa-doa ditolak oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik." Hadis riwayat Muslim. Harta yang haram bisa datang dari riba, korupsi, mencuri, merampas hak orang lain, atau bekerja di bidang yang diharamkan seperti menjual minuman keras atau praktik syirik. Dalam hadis tentang seseorang yang berdoa kepada Allah, meski dalam kondisi yang sangat memohon, mengangkat tangan, berpakaian lusuh, menyebut nama Allah, doanya tidak dikabulkan karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dari yang haram. Hadis riwayat Muslim. Ini menjadi peringatan keras bahwa makanan haram bisa menjadi penghalang langsung antara manusia dengan rahmat Allah. Makanan yang haram masuk ke dalam tubuh, lalu mengalir ke darah, dan menjadi bagian dari diri kita, maka wajar jika ia merusak spiritualitas, akhlak, bahkan keberkahan hidup. Banyak orang yang hidupnya penuh masalah bukan karena kurang kerja keras, tapi karena ia tidak menjaga kehalalan hartanya. Maka, Islam tidak hanya menekankan usaha, tetapi juga kehalalan proses. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramallah yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Jika para rasul saja diperintah demikian, maka kita sebagai umat pun wajib menjaga apa yang masuk ke tubuh kita. Rezeki halal adalah berkah. Ia sedikit, tapi mencukupi. Ia kecil, tapi menenangkan. Ia tidak akan membawa petaka, tapi mendekatkan kepada surga. 4. Berlebihan dalam mengejar duniawi. Dunia adalah ladang amal, bukan tujuan hidup. Islam mengajarkan keseimbangan, bekerja untuk dunia, tapi tidak melupakan akhirat. Namun, ketika seseorang terlalu fokus mengejar dunia hingga melupakan Allah, maka hidupnya akan terasa sempit,
meskipun secara materi tampak berkecukupan. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, tetapi kamu, orang-orang kafir, memilih kehidupan duniawi. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa pilihan manusia yang salah terhadap dunia bisa berujung pada penyesalan. Berlebihan dalam mengejar dunia sering menjadikan seseorang terjebak dalam pola hidup yang penuh kompetisi tak sehat, ingin lebih dari orang lain, iri terhadap kesuksesan orang, tidak puas dengan pencapaian diri. Ia bekerja siang dan malam, namun lupa bersujud. Ia lupa bahwa keberkahan waktu, kesehatan, dan kelapangan hati juga bagian dari rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kefakiran selalu di depan matanya dan menjadikan urusannya tercerai-berai, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sekadar yang telah ditetapkan. Hadis riwayat Tirmizi. Bekerja keras dan menjemput rezeki bukanlah hal yang salah, bahkan itu dianjurkan. Namun Islam menekankan niat dan prioritas. Dunia hanya alat, bukan tujuan. Mereka yang menjadikan dunia sebagai segala-galanya akan kehilangan ketenangan, karena dunia tak pernah benar-benar memberi kepuasan. Orang yang hidupnya ditentukan oleh keberhasilan materi akan selalu merasa gagal jika tidak sesuai standar dunia. Maka, agar tidak dijauhkan dari rezeki, tata niat kembali. Kejar dunia dengan iman, dan jadikan akhirat sebagai target utama. Dunia akan mengikuti mereka yang mengejarnya dengan takwa. 5. Tidak menjaga badan. Kesehatan tubuh adalah salah satu bentuk rezeki besar yang sering dilalaikan. Islam sangat memperhatikan kebersihan dan kesehatan. Dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya badanmu memiliki hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, menjaga tubuh agar tetap sehat bukan hanya kewajiban medis, tetapi juga bentuk ketaatan spiritual. Seseorang yang tidak menjaga kesehatannya dengan baik, seperti makan berlebihan, tidur tidak teratur, atau mengabaikan aktivitas fisik, pada akhirnya akan kesulitan menjalankan ibadah maupun bekerja mencari nafkah. Tubuh yang lemah dan sakit karena kelalaian bukan hanya menghambat aktivitas dunia, tetapi juga bisa menghambat amal akhirat. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ini menjadi dasar penting bahwa Islam melarang umatnya untuk menyia-nyiakan tubuh. Orang yang malas menjaga diri cenderung menjadi tidak produktif, bergantung pada orang lain, dan akhirnya merasa putus asa atas rezeki karena merasa tidak mampu berbuat banyak. Lebih jauh lagi, menjaga tubuh termasuk bagian dari bentuk syukur atas nikmat Allah. Sehat adalah anugerah yang tidak semua orang miliki. Maka, menyia-nyiakannya sama dengan menolak pemberian Allah. Kita sering lupa bahwa rezeki bukan hanya gaji, bisnis, atau aset. Tubuh yang sehat, organ yang berfungsi dengan baik, kemampuan berjalan, berpikir, dan bekerja adalah modal penting dalam menjemput rezeki yang lebih besar. Jadi, menjaga pola makan, tidur cukup, rajin bergerak, dan membersihkan diri adalah bentuk ibadah yang langsung berdampak pada kelancaran rezeki. 6. Kebanyakan gibah atau gosip. Gibah adalah penyakit lisan yang merusak hubungan sosial, menghilangkan pahala amal, dan menjadi sebab terhalangnya rezeki. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, Allah memberikan peringatan keras, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Ayat ini bukan sekadar larangan, tetapi menunjukkan betapa menjijikkannya perbuatan gibah di sisi Allah. Bahkan, ia disamakan dengan kanibalisme terhadap saudara seiman. Kebanyakan orang yang suka menggibah tidak sadar bahwa lisan mereka sedang menguras pahala amalnya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta.
Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solat, puasa, dan zakat, namun ia juga datang dalam keadaan telah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Maka, diberikanlah pahala-pahalanya kepada orang-orang itu. Jika pahalanya habis sebelum dosa-dosa mereka tertebus, maka dosa-dosa mereka akan dilemparkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Gibah juga bisa menciptakan lingkungan sosial yang negatif. Orang yang terbiasa bergosip akan kehilangan kepercayaan dari teman, rekan kerja, atau mitra bisnis. Ia bisa menjadi sumber fitnah, perpecahan, dan menjauhkan keberkahan dari komunitasnya. Rezeki seringkali datang melalui hubungan antar manusia. Ketika hubungan itu rusak, maka pintu rezeki pun ikut tertutup. Maka, jagalah lisan, gunakan untuk mendoakan bukan menjelekkan, dan sibukkan diri dengan muhasabah daripada membicarakan aib orang lain. 7. Penggerutu dan suka marah. Sifat mudah marah dan gemar menggerutu adalah tanda lemahnya kesabaran dan buruknya pengendalian diri. Dalam Islam, sabar adalah setengah dari iman, dan mampu menahan amarah adalah salah satu akhlak terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah yang menang dalam pergulatan, melainkan orang yang mampu menahan amarahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seseorang yang mudah marah akan cepat bertengkar, kehilangan relasi, dan membuat orang lain tidak nyaman berada di dekatnya. Padahal, banyak rezeki datang melalui orang lain. Penggerutu adalah orang yang sulit menerima keadaan dan senantiasa menyoroti sisi negatif dari kehidupan. Ia akan selalu melihat kekurangan daripada potensi, selalu mengeluh daripada bersyukur. Ini menyebabkan tertutupnya pintu hati terhadap hikmah, dan menjadikan lisan penuh keluhan. Dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-21, Allah menjelaskan, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan ia kikir. Islam ingin umatnya mampu mengendalikan emosi dan menghadapi segala keadaan dengan tenang serta lapang dada. Sikap penggerutu dan pemarah juga membuat seseorang gagal melihat peluang dalam hidup. Ia mudah menyerah, cepat menyalahkan, dan enggan memperbaiki diri. Maka rezeki pun terasa tertutup bukan karena semesta tak memberi, tetapi karena ia sendiri menolak untuk membuka hatinya. Ketika seseorang mulai sabar, tenang, dan tidak reaktif, ia akan melihat bahwa ujian adalah peluang, kritik adalah cermin, dan hidup adalah proses yang berharga. Inilah cara batin menjadi tenang dan rezeki menjadi lebih lapang. 8. Ria dan suka pamer. Ria adalah melakukan amal dengan niat ingin dilihat dan dipuji orang lain. Ini adalah syirik kecil yang sangat membahayakan, sebab Allah hanya menerima amalan yang dilakukan dengan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil, ya Rasulullah? Beliau menjawab, ria, hadis riwayat Ahmad. Orang yang ria mungkin terlihat aktif dalam ibadah atau sedekah, tapi semuanya sia-sia di sisi Allah karena niatnya tidak murni karena Allah. Pamer harta, pencapaian, atau amal juga termasuk ria yang diperluas. Dalam era media sosial, ini sangat umum dilakukan. Pamer menyebabkan hati menjadi ujub, merasa hebat, merendahkan orang lain, dan lupa bahwa semua adalah titipan. Pamer bisa menjauhkan orang dari rasa tawadhu, dan pada akhirnya Allah mencabut keberkahan dari hartanya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Maun ayat 4-6, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya dan orang-orang yang berbuat ria. Suka pamer juga membuka pintu hasad dari orang lain, mempercepat kerusakan hubungan sosial, dan menumbuhkan persaingan tak sehat. Rezeki akan jauh dari orang yang beramal hanya untuk dunia. Sementara orang yang tulus,
Bahkan ketika amalnya tak terlihat, justru lebih disukai Allah dan makhluknya. Ketulusan adalah kunci keberkahan. Maka perbaiki niat, latih hati untuk bersyukur dalam diam, dan biarkan amal tersembunyi agar rezeki kita dijaga oleh Allah dengan rahmat-Nya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, termasuk rezeki. Rezeki bukan hanya tentang harta yang melimpah, tetapi juga tentang kesehatan, kebahagiaan, dan ketenangan hati. Kebiasaan buruk seperti mengeluh, materialistis, makan yang haram, dan berlebihan dalam mengejar dunia bisa menutup pintu-pintu rezeki yang sebenarnya telah Allah persiapkan. Setiap perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam bukan hanya berdampak pada dunia, tetapi juga pada kehidupan akhirat kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga diri dari kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjauhkan rezeki dan menggantinya dengan kebiasaan yang mendatangkan keberkahan dalam hidup. Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga niat dan memperbaiki akhlak dalam setiap tindakan. Berusaha dengan sungguh-sungguh, menjaga hubungan baik dengan sesama, serta selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan adalah cara yang tepat untuk mendekatkan diri kepada rezeki yang berkah. Selain itu, menjaga lisan dari gosip, gibah, serta selalu menahan marah merupakan bagian dari adab yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan memperbaiki akhlak dan meningkatkan keikhlasan, kita akan menemukan bahwa rezeki Allah itu luas dan penuh keberkahan, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam ketenangan hidup dan kedamaian hati. Mari kita bersama-sama berusaha untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjauhkan kita dari rezeki dan menggantinya dengan kebiasaan yang mendatangkan manfaat. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis, serta terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah, kita insya Allah akan merasakan kelapangan rezeki yang sesungguhnya. Tidak hanya dalam dunia, tetapi juga dalam kehidupan akhirat yang abadi. Semoga kita semua diberikan petunjuk dan kekuatan untuk selalu menjaga diri dari keburukan dan mendekatkan diri kepada Allah, agar rezeki kita selalu berlimpah dengan keberkahan dan kedamaian. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.